Salam Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini bertemu kembali dengan saya pada channel Amir Narasumber Berbagi Praktik Baik Kabupaten Ende. Ingin berbagi praktik yang berkaitan dengan cara akses dan menyusun uh, pengelolaan kinerja atau sasaran kerja pegawai pada fitur platform Merdeka Mengajar. Nah, cara akses dan menyusun perencanaan kinerja atau sasaran kerja pegawai pada fitur pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar. Baik, untuk langkah awal, jika akun Google Bapak Ibu telah terkoneksi dengan akun Belajar ID, maka langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, Bapak Ibu harus telusuri Google Chrome, menelusuri Google Chrome atau Firefox Bapak Ibu dengan mengetik Merdeka Mengajar lalu enter. Jadi agar dapat memulai untuk mengakses PMM. Nanti ketika Bapak Ibu mengetik Merdeka Mengajar lalu enter, dan dia akan muncul tampilan gambar seperti berikut. Ketika muncul tampilan gambar berikut, maka langkah berikutnya, nah Bapak Ibu arahkan kursor Bapak Ibu atau arahkan kursornya pada Merdeka Mengajar atau menu masuk atau login, lalu klik kiri jika Bapak Ibu menggunakan mouse. Maka akan tampil pada laptop Bapak Ibu seperti gambar berikut ini. Seperti gambar yang ditampilkan berikut ini. Lalu langkah berikutnya, Bapak Ibu mengklik pengelolaan kinerja pada menu beranda di platform Merdeka Mengajar melalui desktop atau perangkat laptop Bapak Ibu. Nanti di situ ada tampil menu pengelolaan kinerja. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik pada menu pengelolaan kinerja, maka dia akan tampil berikut ini, seperti tampilan berikut. Nah, jika Bapak Ibu yang menggunakan Android atau mengakses pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM pada ponsel Android Bapak Ibu, akan menerima notifikasi berupa rekomendasi untuk mengakses pengelolaan kinerja melalui komputer atau laptop guna mendapatkan tampilan sistem yang lebih optimal. Jadi nanti Bapak Ibu dia akan notifikasi yang tampil berikut ini. Jadi Bapak Ibu boleh mengklik saja tetap di sini. Nah, sekarang kita masuk pada perencanaan kinerja. Di situ rencana kinerja. Nah, pertama pada halaman beranda pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu dapat klik mulai pada pojok kanan atas. Pada pojok kanan atas di halaman pengelolaan kinerja untuk memulai penyusunan perencanaan kinerja. Nah, pada saat Bapak mengklik mulai, nanti pada laptop Bapak Ibu akan tampil seperti gambar berikut. Jadi Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan pengecekan ulang data diri Bapak Ibu sebelum memulai penyusunan rencana kinerja. Apabila data diri sudah sesuai, Bapak Ibu bisa mengklik data sudah sesuai. Namun, jika data diri tidak sesuai, maka Bapak Ibu bisa mengklik edit. Nah, hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui pada saat mengedit data, mengecek datanya. Yang pertama, apabila nama satuan pendidikan dan NIP terdapat pembaruan atau ketidaksesuaian, maka Bapak Ibu bisa menghubungi operator sekolah untuk memperbarui data melalui Dapodik. Lalu yang kedua, pembaruan data pada halaman pengelolaan kinerja tidak akan mengubah data di Dapodik, dikarenakan pembaruan ini hanya untuk kebutuhan pengelolaan kinerja. Lalu yang ketiga,
Pembaruan data pada halaman pengelolaan kinerja hanya bisa dilakukan satu kali. Nah, pastikan Bapak Ibu memilih jenjang jabatan yang sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja. Jadi, untuk guru dengan status kepegawaian ASN dapat melakukan pembaruan data diri berupa pangkat, golong, ruang, dan jenjang jabatan. Nah, untuk guru dengan status kepegawaiannya P3K, nah hanya dapat melakukan pembaruan data diri berupa jenjang jabatan. Jadi untuk guru yang selain dari status kepegawaian non ASN yang status kepegawaiannya non ASN tidak dapat melakukan pembaruan data dirinya. Selanjutnya, pada data diri Bapak Ibu yang akan disesuaikan, lalu klik simpan. Setelah disesuaikan, nanti Bapak Ibu klik simpan. Setelah Bapak Ibu mengecek semua data dirinya, jika Bapak Ibu merasa bahwa datanya sudah sesuai, maka klik pada kolom biru sebelah kanan bawah, itu ada kolom simpan. Jadi klik saja di situ, nanti datanya tersimpan. Nah, ketika datanya sudah, Bapak Ibu ingin melanjutkan lanjut perencanaan kinerja dengan data berikut. Jadi dikasih pertimbangan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu masih ragu dengan data Bapak Ibu bisa menyimpan di draft dulu. Dan Bapak Ibu jika sudah meyakini bahwa data Bapak Ibu sudah benar, maka Bapak Ibu bisa mengklik ya dan lanjut. Nah, pada perencanaan kinerja. Pada perencanaan kinerja, selanjutnya Bapak Ibu dapat memulai untuk menyusun perencanaan kinerja, dimulai dari praktik kinerja atau praktik pembelajaran sampai dengan rangkuman. Jadi nanti Bapak Ibu akan menemukan seperti gambar berikut, tampil pada gambar berikut ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan menemukan praktik kinerja. Nah, sebelum Bapak Ibu melanjutkan, di situ ada kolom yang dikasih lingkar merah. Disuruh Bapak Ibu mengecek kesesuaian data rapor Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu hendak memilih praktik kinerjanya, praktik pembelajarannya, jadi harus disesuaikan dengan rapor ketercapaian satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik pada rapor di lingkaran merah ini, nanti data di tampilan laptop Bapak Ibu akan muncul gambar seperti demikian. Informasi lebih lanjut tentang rapor pendidikan dapat dilihat contoh seperti berikut. Nah, di sini D1-nya ada yang warna merah, terus D1.2-nya ada warna kuning, dan D1.3-nya ada yang masih warna hijau, yang sudah warna hijau. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membaca, melihat, menyimaknya, lalu sebelum Bapak Ibu melanjutkan, jadi Bapak Ibu harus mengklik pada tombol biru di bawah. Itu saya mengerti. Ketika klik berarti Bapak Ibu mengerti dan Bapak Ibu paham dan kita bisa lanjut. Nah, perlu diketahui, guru hanya bisa memilih satu sub indikator. Jadi untuk guru maupun kepala sekolah itu memiliki 8 indikator pengelolaan kinerjanya. Nah, guru maupun kepala sekolah hanya bisa memilih satu sub indikator. Dari ke-8 itu di tahap praktik kinerja atau praktik pembelajaran. Bapak Ibu juga dapat memilih indikator di luar dari indikator yang direkomendasikan dengan klik lihat indikator lainnya. Jadi indikator-indikator tadi yang Bapak Ibu sudah lihat ini, indikator-indikator yang perlu diperhatikan,
Ini ada yang masih berwarna merah dan ada yang masih berwarna kuning. Jadi fokus Bapak Ibu, itu fokusnya pada indikator-indikator yang masih berwarna merah dan berwarna kuning. Nah, Bapak Ibu dapat memilih indikator yang di tahap praktik kinerja atau praktik pembelajaran yang harus dinaikkan mutu kualitasnya. Lalu setelah memilih salah satu indikator yang ingin Bapak Ibu fokuskan untuk ditingkatkan, jadi Bapak Ibu dapat klik ke pengembangan kompetensi. Dapat klik ke pengembangan kompetensi pada pojok kanan bawah untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, pada tahap berikutnya, itu pada tahap perencanaan kinerja. Jadi, seperti tampilan pada gambar, pada tahapan kinerja, tahap perencanaan kinerja, Bapak Ibu bisa mengklik lanjut untuk mengisi tahap perencanaan kinerjanya. Nah, di sini pengembangan kompetensinya. Nah, pada pengembangan kompetensi, dan Bapak Ibu dapat memilih RH-nya, rencana hasil kerjanya, sesuai dengan target kuantitas waktu, target waktunya. Terus di situ dari rencana hasil kerja itu sudah ada dengan beberapa poinnya. Jadi tergantung Bapak Ibu memilih rencana hasil kerja yang sesuai dengan kegiatan Bapak Ibu ke depannya. Artinya RH yang Bapak Ibu masukkan, yang Bapak Ibu mau pilih, itu harus sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu pada satuan pendidikan Bapak Ibu. Lalu untuk RH berikutnya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol ini tambah, bisa menambah RH-nya. Bisa mengklik tombol ini ada menambah RH-nya. Nanti ketika Bapak Ibu mengklik tombol tambah RH-nya, nanti akan tampil seperti berikut. Ada penambahan. Ada penambahan nanti, penambahan RH-nya. Hingga mencapai bobot 32 bagi untuk guru SD. Nah, salah satu RH rencana hasil kerja yang Bapak Ibu nanti masukkan itu rencana hasil kerja yang sesuai dengan kegiatan Bapak Ibu pada satuan pendidikan Bapak Ibu. Lalu kita lanjut pada untuk tugas tambahan. Seperti biasanya tugas tambahan biasanya untuk Bapak Ibu guru SD, tugas tambahan pada satuan pendidikan sekolah dasar biasanya ada tugas tambahan guru piket, tugas tambahan menjadi kepala kegiatan ekstrakurikuler, ketua kegiatan ekstrakurikuler, dan juga tugas tambahan menjadi pengelola dana BOS, dan juga tugas tambahan menjadi operator dapodik. Dan itu salah satu atau sebagian dari tugas tambahan Bapak Ibu yang di satuan pendidikan sekolah dasar. Lalu kita lanjut pada berikutnya, perilaku kerja. Nah, perencanaan kinerja pada perilaku kerja itu yang berorientasi pada pelayanan. Jadi kita merujuk pada SKP tahun sebelumnya, itu rencana perilaku kerja itu ya hampir sama. Yang berorientasi pada pelayanan, itu biasanya hampir sama. Lalu kita lanjut. Jadi setelah Bapak Ibu memilih, ini tombol yang dikasih lingkar merah, memilih. Jadi itu ekspektasi dan harapan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memilih indikator dan perwujudan perilaku itu yang berorientasi pada pelayanan, terus apa harapan Bapak Ibu? Jadi nanti harapannya ada di bawah. Lalu kita lanjut pada rangkuman.
Nah, pada rangkuman itu sebenarnya kita memeriksa ulang. Ini yang sudah Bapak Ibu masukkan tadi, yang sudah Bapak Ibu uraikan. Jadi di sini bisa dicek ulang pada perencanaan kinerjanya. Jadi mulai dari awal hingga pada rangkumannya. Setelah ini sudah selesai semua, Bapak Ibu sudah cek semua. Nah, pada kolom biru itu Bapak Ibu bisa mengklik disuruh lanjut. Jadi lanjut. Nanti di situ ada klik simpan draft. Jika Bapak Ibu ingin berhenti sejenak ketika sedang memilih indikator pada praktik kinerja atau praktik pembelajaran dan kembali melakukan penyusunan perencanaan kinerja di lain waktu. Lalu yang berikut, setelah Bapak Ibu mengklik lanjut ajukan pada tahap rangkumannya, Bapak Ibu nanti dia akan muncul tampilan konfirmasi untuk mengajukan perencanaan kinerja kepada atasan. Jika perencanaan sudah sesuai, maka Bapak Ibu boleh mengklik ajukan. Namun, pada klik cek ulang itu, jika Bapak Ibu meragukan atau jika Bapak Ibu ingin melakukan pengecekan ulang atau klik simpan draft jika ingin berhenti sejenak dalam penyusunan perencanaan kinerja. Lalu pada tahapan akhir, nah setelah Bapak Ibu tadi mengklik ajukan, setelah mengklik ajukan pada tombol biru di bawah, nanti pada tampilan laptop Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Pengelolaan kinerja, perencanaan kinerja sudah diajukan. Jadi sudah diajukan ke atasan Bapak Ibu. Dalam hal ini kalau Bapak Ibu guru, atasannya kepala sekolah. Nah, langkah terakhir berikutnya, Bapak Ibu setelah berhasil mengajukan penyusunan rencana kinerja kepada atasan, selanjutnya Bapak Ibu dapat berdiskusi dengan atasan untuk memperoleh kesepakatan persetujuan atau penyesuaian sebelum dilakukannya tahap pelaksanaan. Informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa lihat pada tampilan berikut. Jadi, setelah Bapak Ibu mengajukan rencana kinerja, jadi Bapak Ibu harus berdiskusi dengan atasan Bapak Ibu untuk memperoleh kesepakatan persetujuan atau penyesuaian sebelum dilakukannya tahap pelaksanaan. Nanti tahap pelaksanaan itu sampai dengan observasi, tindak lanjut sampai dengan refleksi. Jadi itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin bisa dijadikan sebagai acuan referensi untuk Bapak Ibu yang masih terkendala untuk mengakses atau mengisi rencana pengelolaan kinerja. Jadi saya rasa untuk sementara demikian saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.